Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabbuna tabaraka wa taala. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan besar tauladan bersama Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, sahabat semua, para orang tua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rabbil alamin, kita bertemu kembali di channel Lamping Cermai. Kali ini kita akan berbicara tentang controlling terhadap anak. Sudah sewajarnya sebagai orang tua kita tentu harus melaksanakan kontrol terhadap anak kita, terhadap apa yang dilakukan oleh anak kita. Oleh karena itu, kontrol ini menjadi wajib yang harus dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya. Controlling itu terbagi dua macam. Yang pertama itu kontrol secara langsung, yang kedua controlling secara tidak langsung. Adapun controlling secara langsung adalah ketika anak kita dia berada di sekitar kita. Anak kita berada di hadapan kita, ada dan hidup di sekeliling kita, yang bisa kita lihat, yang bisa kita perhatikan. Nah, maka kemudian yang seperti ini adalah kita sebut dengan controlling secara langsung terhadap anak. Dan hal ini bisa lebih memuaskan dilakukan oleh orang tua, sebab bisa langsung dirasakan dan dilihat oleh orang tua bagaimana perkembangan anak kita, bagaimana arah sifat, arah tingkah laku anak-anak kita secara langsung. Nah, yang kedua itu kontrol secara tidak langsung. Kontrol secara tidak langsung itu ketika anak kita berada di tempat yang tidak di sekeliling kita, atau berada di tempat yang jauh dan berjarak dari kita, yang tidak bisa bertemu setiap hari, yang tidak bisa bertemu setiap saat, yang hanya bisa bertemu dalam satu waktu dari kurun sekian waktu. Seperti misalkan anak kita yang sedang berada di pondok pesantren, atau anak kita yang sekolah di boarding, atau juga anak kita yang sedang sekolah di sekolah, walaupun itu jaraknya hanya tidak selamanya, sesaat atau separuh waktu. Namun inilah yang disebut dengan controlling secara tidak langsung. Maksudnya bagaimana? Maksudnya controlling secara tidak langsung adalah bahwa kita mendelegasikan controlling anak kita terhadap perantara controlling. Jika anak kita berada di pondok pesantren, maka media controlling kita adalah para ustadz, para ustadzah, para pengurus yang ada di pondok tersebut. Jika anak kita berada di sekolah atau di boarding, maka media controlling kita adalah para pengurus sekolah, juga para guru yang ada di sekolah. Karena wajibnya controlling ini sebagai bentuk maintenance, sebagai bentuk perawatan anak kita, maka mau langsung ataupun tidak langsung harus dilakukan controlling terhadap anak kita. Controlling terhadap akhlaknya, controlling terhadap kemajuan belajarnya, controlling terhadap apa yang diucapkan, apa yang dilakukan. Baik, para orang tua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka controlling secara langsung itu simpel dan mudah kita lakukan, sebab anak-anak ada atau berada di sekeliling kita, yang bisa kita perhatikan, yang bisa kita lihat, dan yang bisa kita arahkan secara langsung.
Tetapi berbeda ketika kita mengontrol anak kita secara tidak langsung, atau ketika anak kita berada di tempat yang tidak berada di sekeliling kita, seperti di pondok pesantren, ataupun anak kita sedang berada di sekolah yang bertemu dengan kita hanya separuh waktu saja, atau bahkan dalam sebulan hanya beberapa waktu saja, atau bahkan dalam setahun hanya beberapa waktu saja. Maka kontrol seperti ini tidak bisa dilakukan secara langsung, tetapi harus melalui media atau perantara untuk mengontrolnya, yaitu dengan para pengurus sekolah ataupun pesantren dan guru-guru mereka. Lalu bagaimana caranya kita mengontrol anak kita yang berada jauh atau tidak ada di sekeliling kita? Maka ada beberapa hal yang perlu kita lakukan untuk kita bisa melaksanakan kontrol walaupun anak kita tidak berada di tempat kita. Yang pertama adalah, jika anak kita ada di pondok pesantren, jika anak kita ada di sekolah atau di boarding dan lain sebagainya, maka yang harus dilakukan yang pertama kali adalah menyerahkan sepenuhnya anak kita kepada para pengurus, kepada para guru yang ada di lembaga tersebut. Jika kita setengah-setengah atau tidak sepenuhnya menyerahkan anak kita kepada para pengurus yang berada di tempat kita, berada di tempat anak kita, maka itu akan tidak maksimal ketersambungan atau pengawasan dan pengurusan anak kita selama di pondok atau selama di sekolah boarding dan lain sebagainya. Maka penting kita harus memulai dengan menyerahkan sepenuhnya anak kita kepada pengurus yang ada di sana. Lalu yang berikutnya adalah kita sampaikan di awal itu, kita sampaikan segala hal yang berkaitan dengan anak kita, terkait karakter, atau mungkin juga terkait sifat, terkait pembawaan, terkait segala sesuatu yang berkaitan dengan anak kita, yang itu akan menjadi referensi para pengurus untuk bagaimana cara menghadapi anak kita, bagaimana cara menyikapi segala yang anak kita lakukan selama tidak berada bersama kita. Yang berikutnya adalah untuk senantiasa menanyakan atau sesekali waktu tanyakan perkembangan anak kita. Tanyakan kelebihan dan kekurangan anak kita kepada para pengurus, kepada para guru. Ini untuk kita mengetahui sampai di mana perkembangan anak kita, apakah ada kemajuan ataukah ada kemunduran. Sebab jika kita hanya menitipkan saja tanpa kita mengetahui perkembangan apakah menuju positif ataukah negatif, maka seperti kita menitipkan barang, dan seperti kita menitipkan sesuatu yang kita tidak mempunyai harapan terhadap sesuatu tersebut. Karena ini adalah anak kita, ini adalah investasi kita di masa depan, maka tentu saja kita menitipkan harapan pada anak kita. Oleh karena itu, perlu bagi kita untuk melakukan controlling terhadap anak kita. Tanyakan bagaimana perkembangannya, tanyakan bagaimana kesehariannya, apakah berisi atau terisi dengan hal-hal yang positif, ataukah malah terisi dengan hal-hal yang negatif, sehingga kemudian kita bisa menentukan bagaimana
yang harus kita lakukan, ataukah mungkin ada saran apa yang harus kita sampaikan untuk membantu para pengurus dalam mengarahkan anak-anak kita. Yang berikutnya, bantu sebisa mungkin apa yang kita mampu untuk para pengurus yang mengurusi anak kita. Maka tanyakan kepada mereka, kepada beliau-beliau, apa yang bisa dibantu. Adakah yang diperlukan untuk kelancaran anak kita selama belajar, atau adakah yang dibutuhkan untuk kebaikan anak kita, untuk perbaikan akhlak anak kita, untuk perbaikan belajar anak kita, untuk kemajuan pendidikan anak kita. Tanyakan, sebab kita juga sebagai orang tua tidak boleh acuh tak acuh, tidak boleh seperti membuang anak, hanya dititipkan lalu lepas, tidak ada kontrol, tidak ada tanya, tidak ada perhatian. Maka sekali lagi yang seperti itu seperti kita membuang anak, hanya menyimpan anak di suatu tempat lalu tanpa kita tengok, tanpa kita perhatikan, tanpa kita lihat. Maka sama saja seperti itu seperti yang seperti itu, seperti kita membuang anak. Oleh karena itu penting bagi kita untuk tanya jawab, atau penting bagi kita sebagai orang tua untuk berdiskusi dengan para pembimbing tentang anak kita. Baik dan buruknya anak kita, maka kita harus tahu supaya kita bisa melakukan hal-hal yang bisa membantu dalam proses perkembangan anak kita. Dan setelah itu maka yang perlu kita lakukan adalah tawakal kepada Allah. Sebagai seorang muslim, tentu saja kita menyerahkan semuanya kepada Allah, sebab segala sesuatu ini terjadi atas izin dari Allah, bahwa apa yang berlaku di dunia ini semata-mata karena Allah yang berkehendak. Lalu terakhir, kita tutup segala sesuatu yang kita laksanakan atau kita harapkan adalah dengan kita berdoa kepada Allah. Jangan lepaskan doa dari segala sendi kehidupan kita, sebab doa itu mempunyai kekuatan yang luar biasa dalam mencapai harapan-harapan yang kita impikan. Para orang tua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka sekali lagi itulah tahapan atau itulah cara kita kontrol terhadap anak kita yang berada jauh dari kita. Sebab sekali lagi kontrol ini sangat penting untuk anak kita. Seperti kita merawat padi, kita menanam padi yang sudah tumbuh, kemudian dirawat, maintenance, ya. Lalu kemudian kita akan memetik hasilnya yang baik. Sebagus apapun ide, sebagus apapun harapan dan impian atau nasihat yang disampaikan kepada anak kita, tetapi tidak ada kontrol terhadapnya, maka itu akan menjadi percuma. Sebab anak kita tidak terarah, sebab anak kita tidak tahu bagaimana cara menjalankan amanah tersebut, bagaimana cara menjalankan nasihat tersebut, bagaimana cara menjalankan atau mewujudkan mimpi-mimpi tersebut. Sebab bisa saja tersesat ketika, atau sebab bisa saja anak kita tidak memahami apa yang dimaksudkan, apa yang kita maksudkan, sehingga kemudian ide-ide, gagasan dan nasihat yang disampaikan itu mentah, tidak diterima dan tidak bisa direalisasikan olehnya, sebab keterbatasan kemampuan dalam memahaminya. Oleh karena itu kontrol itu penting sekali
untuk mengarahkan anak kita, untuk meluruskan anak kita, untuk membentuk anak kita dari yang belum baik menjadi baik. Demikian orang tua kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para orang tua yang berbahagia. Itu tips bagaimana caranya kita kontrol terhadap anak kita. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bisa diambil hikmah dan pelajaran, dan bisa mewarnai hari-hari kita sebagai orang tua, atau bisa juga menjadi inspirasi, karena bisa jadi apa yang kami sampaikan ini belum tentu benar, karena kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.